Jadi ada berita ini, jadi kita menduga-duga apakah memang karena ada orang ketiga? Tidak ada ya? Itu saya mau klarifikasi juga. Memang ada berita, saya dapat kabar dan saya baca juga bahwa ada wanita idaman lain. Itu tidak benar. Ada juga yang memberitakan ada apa ya? KDRT? KDRT itu juga nggak benar. Begitu juga ada yang berita yang saya katanya ada larangan karena syuting. Iya, itu tidak benar. Kalau mengenai larangan syuting, kenapa baru sekarang? Nggak dari ini. Saya udah tahu kan memang dia itu profesinya dia. Jadi memang sebetulnya kalau soal syuting itu tidak pernah ada larangan. Enggak, kami support ya. Support, walaupun syutingnya memang stripping begitu setiap hari. Ya mungkin kita pernah bicarakan batas-batas waktunya gitu kan. Dan selama ini juga ya nggak fine-fine aja mengenai itu, nggak ada masalah. Jadi kalaupun ada batasan yang wajar gitu. Yang wajar, iya. Misalnya apa? Iya, maksudnya dia juga pernah bilang ya nggak syuting hari Minggu dan tidak melewati batas tengah malam. Itu yang dia ini janjikan sendiri. Cuma belakangan ya syuting jadi buat kambing hitam. Oh, kebalikan. Jadi itu sebetulnya bukan alasan. Iya, bukan. Jadi ketiga itu hal yang itu nggak ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi saat ini gitu. Oke. Jadi isu KDRT itu tidak. Ada juga satu headline ya dari Angel Karamoy, ini sebuah pernyataan gitu ya. Headline-nya juga Angel Karamoy, aku mengalah saja. Ini kan seolah-olah ada sebuah percecokan yang kemudian membuat sepertinya seolah-olah dia tidak berdaya begitu. Apakah seperti itu apa ya istilahnya, dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya sehingga harus mengalah aja? Iya, mungkin itu jalan cepatnya ya. Kita melihat ada satu postingan yang menggelitik gitu ya, yang kemudian juga menjadi bahan perbincangan, yaitu mengenai kebahagiaan. Jadi Angel Karamoy itu memposting dan postingannya seperti ini, captionnya ya seperti ini. Mas Steven udah pernah lihat? Iya, pernah ada yang kirim, tapi memang saya nggak punya Instagram, jadi ini dikirimin dari orang? Iya, ada aja yang ngasih forward gitu. Oh, kapan itu? Emang sering setelah terjadi terekspos, saya juga baru tahu itu dari teman-teman media, katanya ada postingan seperti ini. Jadi setelah terekspos, Mas Ivan malah banyak menerima info begitu ya? Iya, karena teman saya ada yang dari Papua, ada yang dari saudara saya dari New Jersey, ada yang dari Manado, dari mana-mana gitu, banyak menanyakan. Ya puji Tuhan mereka memberikan semangat dan memberikan support, doa untuk saya tetap kuat. Nah, ini postingan dari Angel, captionnya adalah bahagia itu tidur dalam pelukan orang yang kita cintai, bangun tidur disambut thousands kisses sambil dipeluk dan dimanjain oleh seseorang yang sangat mencintai kita. Oke, ya ini kan bahagia dari versinya Angel Karamoy. Ada lagi satu postingan lagi juga di Instagramnya Angel, itu kira-kira 3 minggu yang lalu diposting, bunyinya adalah bahagia itu sederhana gitu. Selalu dengan bahagia itu sederhana, bisa mencintai dan dicintai. Itu adalah bahagia versi Angel Karamoy. Kalau Mas Steven sendiri, apa sih bahagia menurut Mas Steven? Kalau itu kan mungkin versinya dia, saya nggak tahu ditujukannya ke siapa. Iya. Tapi kalau tidak tahu ditujukannya ke siapa? Ya nggak tahu, itu kan postingan. Oh, iya. Iya kan? Ditujukannya siapa ya? Gimana Mas Steve? Ya kalau buat saya sih kebahagiaan itu saya ada dua. Ya. Ada dua. Satu buat saya pribadi dan satu lagi buat keluarga. Apa kebahagiaan untuk diri sendiri itu apa? Kalau buat diri saya sendiri itu, buat saya pribadi, kebahagiaan itu ketika kita menemukan seseorang yang tidak pernah menyerah mencintai kita. Tidak pernah menyerah mencintai kita. Oke. Walaupun ada kendala apapun, ya seharusnya walaupun dalam pernikahan, biasa dalam pernikahan berjalan waktu 8 tahun itu kadang-kadang setrum-setrumannya udah hilang gitu ya. Tapi rasa sayang, penghormatan, penghargaan itu kan masih tetap ada. Itu ya dalam arti kebahagiaan dalam skup pernikahan ya. Ya seharusnya tetap harus ada ya itu, tidak boleh menyerah kita mencintai seseorang, terutama ya pasangan kita. Apa yang terjadi sekarang di keluarga? Senyumannya nggak ada. Senyumannya nggak ada. Anak-anak bertanya? Mereka tidak menanyakan langsung, tapi saya bisa merasakan. Mereka tidak pernah bertanya langsung? Tidak. Oh ya? Ada yang berubah, mereka tidak bertanya itu karena apa? Karena tidak biasa menanyakan hal itu, takut? Mungkin mereka sudah tahu, tapi kan mungkin juga mereka masih terlalu kecil. Tapi saya rasa
dengan umur seperti itu mereka bisa merasakan yang what's going on gitu. Tapi ya beruntung saya selalu bisa berada di samping mereka. Oke. Ada sesuatu yang berubah gitu kan, istilahnya terpisah sekarang tinggalnya. Mas, walaupun anak-anak tidak bertanya, Mas Steve pernah berusaha nggak untuk apa istilahnya memberikan kejelasan kepada anak-anak? Saya mencoba menerjemahkannya dengan bahasa yang simple, Yaitu? dengan ada kata kayak magic words. Saya selalu bikin sedikit canda ke mereka. Ini satu motivasi buat mereka juga dan semangat. Saya bilang, your father is a Superman. Your father is Superman. Apa arti Superman maksudnya? Artinya he can do two jobs. What jobs? One is a father's jobs and the other one is a mother's jobs. So I can do both jobs. Apa pekerjaan mother jobs yang sekarang dilakukan oleh Mas Steve? Yang sebagaimana seorang ibu melakukan kepada anak-anaknya. Apa itu? Ini banyak hal lah. Contoh yang sangat simpel ketika kita bangun di pagi hari, mungkin tidak perlu kita kita tidak perlu kita repot-repot harus siap hari ini. Tapi Masak, apa? kita kan ada yang bantu untuk hal itu. Cukup dengan kita bangun pagi sebelum mereka berangkat, saya selalu membiasakan untuk memberikan pelukan dan cium buat mereka. Karena dalam pelukan dan kecupan itu, di situ adalah cinta antara orang tua dan anak itu terbentuk. Ya. Apakah Mas Steven menggantikan peran itu sekarang atau itu saya sudah lakukan dari dulu? Saya udah biasakan seperti itu. Angel pun melakukan hal yang sama? No comment. Oke. Mother job, jadi seperti itu ya, paling Mother tidak sebelum jobs, dia ya. ke sekolah. Itu yang sesimpelnya. Itu yang paling simpel. Iya, tidak harus kita masak, siapkan baju, mandiin, sisirin. Nggak usah seperti itu. Cukup be there for them pagi hari, ya kan. Oke, kalau dalam seminggu ada 5 hari, at least kita 3 hari. Oke. Jadi your father is a Superman gitu saat ini. Jadi gitu. mereka kesini mana pada negara, Papi, why is a Superman? A superhero, ya, it's the same thing, saya bilang. Ya, gitu. Mereka tidak bertanya lebih detail lagi? Enggak. Dan khususnya ya, kadang-kadang anak-anak ini kan kondisi mereka, kesehatan mereka masih labil. Saya sempat udah terbiasa gitu karena dapat telepon dari sekolah, Pak, ini anaknya Lovely demam, apa boleh obat ini. Kebetulan kan di sekolah udah ada. Teleponnya ke Saya. Steve. Iya, ada dokter jaganya di sekolah. Mereka minta izin saya untuk memberikan obat. Kalau ngambil raport pertemuan orang tua murid gitu sekarang siapa? Iya, saya. Oke. Semuanya memang dari dulu seperti itu. Iya, saya. Peraturannya? Buat saya itu melakukan hal ini adalah satu bentuk tanggung jawab sebagai orang tua dan melakukan ini adalah pekerjaan yang mulia. Oke. Kita tadi bahas mengenai bahagia. Bahagia artinya punya orang yang bisa mencintai kita dan tidak menyerah mencintai kita. Iya. Karena di Angel juga mengatakan bahwa dia bisa bangun dengan orang yang mencintai dan menghujaninya dengan 1,000 kisses. Itu juga termasuk cinta yang barangkali diinginkan oleh Angel Karamura. Saya nggak tahu itu maksud tujuannya postingan itu, karena saya nggak punya Instagram, saya cuma dengar itu kan, Masih menghujani dia dengan 1,000 kisses? ya kondisinya kan beda.